dan itu akan berjalan beriringan dengan proses pembuatan format. Jadi setelah format jadi, Majelis Jemaat Klasis Soe Timur, Gereja Masehi Injili di Timor, melaksanakan kegiatan pelatihan bagi para Majelis Jemaat Klasis Soe Timur, terkait tugas fungsi dan wewenang dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pelayanan di dalam gereja dan pelatihan tentang bagaimana para majelis jemaat memahami pentingnya database jemaat. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari di Gereja Immanuel Unali, yaitu pada tanggal 17 dan tanggal 18 Juni tahun 2021. jemaat semua, karena ini dia diakses secara manual tanpa internet. Jadi teman-teman yang mengeluhkan begitu, bagaimana dengan kami daerah tidak ada sinyal, kalau satu waktu misalnya majelis sudah menggunakan server, menggunakan cloud dan masuk melalui sebuah sistem database yang bersifat digital, maka untuk memberikan kemudahan representasikan ini akan ada di tangan di jemaat masing-masing. Karena itu sudah wajib untuk diterima oleh seluruh jemaat. Menurut Pendeta Ruben Talo, kegiatan tersebut bertujuan agar BP4 dapat memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab mereka. Kita mengadakan semacam sebuah pelatihan, atau lebih tepat mungkin pembinaan bagi beberapa orang majelis jemaat yang berasal dari 25 jemaat. Isi pembinaannya itu berkaitan dengan 2 hal penting. Pertama, tentang bagaimana kita bisa memahami tentang tugas, fungsi dan wewenang dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pelayanan di dalam gereja kita, nama ini GMIT, Gereja Masehi Injili di Timor, secara khusus di Klasis Soe Timur. Juga ada satu kegiatan lagi yang kita padukan, yaitu pelatihan atau pembinaan tentang bagaimana kita mengerti database dalam jemaat kita di Gereja Masehi Injili Timor, tentu secara khusus di Klasis kami Soe Timur ini. Dan karena itu kami bersyukur selama 2 hari semuanya berjalan baik, oleh karena para pembicara mereka luar biasa dari Majelis Sinode, secara khusus dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pelayanan tingkat Sinode. Ada Bapak Pendeta Yuda, Bapak Pendeta Sanap, dan juga ada Bapak Lobo yang menolong kami dalam hal ini. Nah, tujuan utama dari kegiatan ini adalah bahwa sebagai gereja, kami ini jemaat sebagai basis, kami sangat membutuhkan memahami secara baik tugas, fungsi dan wewenang dari BP4 dalam gereja kita, mulai dari tingkat sinode, klasis dan jemaat, sehingga kita bisa betul-betul memiliki suatu pedoman. Nah, bagaimana kita bisa merencanakan sebuah pelayanan dengan baik di tingkat sinode, klasis dan juga tingkat jemaat, yang dimana badan ini yang bertugas sangat penting. Nah, sehingga sangat penting untuk kita pahami ini. Nah, selain untuk mendapatkan sebuah perencanaan yang baik untuk pelayanan, tentu di dalamnya ada penelitian, juga ada pengembangan, ya, dan itu tentu sangat berguna bagi kita semua di GMIT ini. Menurut salah satu pembicara dalam kegiatan tersebut, Pendeta Sanep Blegur, dirinya mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil keputusan yang disepakati pada persidangan Majelis Sinode. Dirinya menjelaskan bahwa untuk merencanakan sebuah pelayanan maka kita sangat memerlukan basis data agar pelayanan tersebut bisa tepat sasaran. Terkait keamanan data jemaat, dirinya menyampaikan bahwa gereja akan berupaya untuk menjaga data-data jemaat dengan program-program pengamanan data sebab, gereja pun menyadari bahwa saat ini terdapat banyak hacker yang sangat meresahkan. Kita punya program tahun 2021, itu kita baru putuskan di persidangan Majelis Sinode 16-17 Maret di GMIT Maranatha Ibufu. Nah, salah satu program yang diputuskan khususnya tim BP4S, jadi bidang
Badan Pembantu Pelayanan BP4S itu adalah sosialisasi HKUP dan pokok-pokok program ke klasis dan jemaat. Nah, HKUP itu adalah program pelayanan jangka menengah di gereja. Itu jangka panjang itu disebut RIP, jangka menengah itu disebut HKUP, dan jangka pendek itu disebut program pelayanan tahunan. Jadi salah satu perintah yang diberikan oleh persidangan Majelis Sinode itu adalah BP4S bersama BP4K dan BP4J melakukan sosialisasi HKUP itu ke klasis dan jemaat-jemaat. Nah, definisi tentang BP4 itu adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di 3 lingkup masing-masing, sinode, klasis dan jemaat. Jadi itu berdasarkan keputusan persidangan. Sehingga klasis Soe Timur hari ini 2 hari menyelenggarakan itu berdasarkan keputusan persidangan Majelis Sinode. Jadi begini, kita membangun sebuah perencanaan pelayanan kalau tidak berbasis data, maka perencanaan pelayanan yang dibangun itu bisa saja salah sasaran. Karena ketika kita membuat sebuah asesmen terhadap kondisi lapangan jemaat, di sana kita akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mendasar bagi jemaat untuk mendapatkan pelayanan dari pelayannya. Nah, semua informasi kebutuhan mendasar itu hanya bisa didapat kalau kita punya sebuah sistem data yang baik. Nah, omong tentang sistem data, makanya di hari kedua ini kita fokus bagaimana membangun sebuah sistem data yang baik dan terintegrasi secara sinodal. Pendataan dilakukan oleh masing-masing jemaat, oleh juga masing-masing klasis. Tetapi formatnya tidak seragam. Masing-masing jemaat dengan versinya sendiri, kebutuhannya sendiri. Nah, jangan lupa bahwa kalau bergereja menganut sebuah sistem presbiteral sinodal, itu berarti sistem pendataan pun harus terintegrasi. Sekalipun dalam tanda petik, masing-masing jemaat punya karakteristik dan kebutuhan tertentu, dan kebutuhan data tertentu mungkin akan berbeda dalam tanda petik. Tetapi paling kurang data-data dasar, data-data inti itu dia harus seragam, mulai dari sinode, klasis dan jemaat. Iya, jadi gini, kami sekarang ini kan lagi santer bahwa ada hacker membobol data-data besar di lembaga-lembaga dan seterusnya, dan itu memang gereja juga punya ketakutan sendiri karena data yang akan kita kumpulkan ini tujuannya untuk membangun pelayanan. Nah, karena itu kami harus menerima semua masukan dari lapangan. Nah, artinya kekhawatiran mereka, keraguan mereka ini dia harus dibawa dan dibahas secara baik supaya ke depan ketika kita mulai membangun sebuah sistem data yang terintegrasi, mulai dengan bagaimana sekuritas dari data yang akan dibangun. Jadi kami tetap menerima semua masukan supaya dalam membangun sebuah sistem kita melalui server, kita akan coba membuat pengamanan yang baik.